Putrinya yang sudah menikah dan tinggal jauh dari rumah mendadak pulang. Hal itu membuat ayahnya yang sudah tua gelisah. Ia bertanya-tanya apakah putrinya diselingkuhi atau mengalami kekerasan rumah tangga. Tak sanggup menahan cemas, sang ayah akhirnya bertanya langsung, apakah suaminya sedang bermasalah? Putrinya menepis dengan kesal. Kenapa ayah bicara sembarangan? Putrinya justru balik curiga. Ada yang aneh di rumah ini. Kenapa rapi sekali? Ayah menyembunyikan siapa? Siapa yang memasak setiap hari? Sang ayah berkata, tentu saja aku yang mengerjakannya. Putrinya tak langsung percaya. Sejak ibunya meninggal, ia tahu ayahnya tak pernah masuk dapur. Baru setelah melihat buku resep tulisan tangan ayahnya, ia mulai yakin tak ada wanita lain di rumah itu. Ayah benar-benar belajar memasak. Untuk meyakinkan lebih jauh, ia bahkan menunjukkan pisau dapur lama yang terukir nama putrinya. Alih-alih terharu, putrinya malah tertawa keras. Jangan bilang ayah mau tinggal denganku. Aku sudah berkeluarga. Saat makanan tersaji, ayah menunggu reaksinya. Tak lama kemudian, putrinya mengakui masakan itu cukup enak. Tawa mereka terdengar hingga ke rumah sebelah dan membuat suasana hangat. Namun setelah putrinya naik ke kamar, ayah kembali dihantui kegelisahan. Ia bertanya pada tetangganya tentang alasan seorang istri pulang ke rumah orang tua. Jawabannya samar. Alasan seorang perempuan meninggalkan rumah bisa bermacam-macam dan sulit ditebak. Akhirnya, ia memutuskan mencari jawaban langsung dari menantunya. Ia berpura-pura pergi merawat teman sakit dan meninggalkan rumah selama 2 hari. Kenyataannya, menantunya berkata jujur. Ia ingin istrinya menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya yang tak lagi muda. Jika lelah, ia akan kembali. Di rumah putrinya, sang ayah melihat kembali buku-buku terjemahan yang pernah ia kerjakan. Ia teringat pernah bertanya apa pendapat putrinya tentang karyanya. Namun saat itu putrinya berkata tidak tertarik. Padahal sebenarnya ia merasa karya itu menarik. Ia hanya sengaja berkata demikian. Hal itu selalu ia sesali. Namun putrinya pun menyimpan luka. Saat kecil, ia pernah tampil dalam drama sekolah dan sangat berharap ayahnya datang memberi dukungan. Harapan itu tak pernah terwujud. Dalam perjalanan pulang, ayah menenangkan diri agar tak menunjukkan bahwa ia telah mengetahui segalanya. Saat kembali, rumah dipenuhi tawa dari pertunjukan kecil yang dibuat putrinya. Ia diam-diam bersyukur. Malam itu, ayah dan putrinya duduk berhadapan, diam dalam jarak yang penuh perasaan. Tak ada kata, namun begitu banyak yang ingin disampaikan. Keduanya terjaga semalaman, memeluk luka masing-masing. Pagi harinya, mereka berpura-pura baik-baik saja. Ayah kembali mengerjakan naskah terjemahan dan meminta pendapat putrinya. Meski sudah banyak lupa, ia tetap mencoba memberi masukan. Saat naskah akhirnya selesai, ayah bisa tidur dengan tenang. Agar putrinya tinggal lebih lama, ayah mengajaknya menonton pertunjukan komedi. Dulu, putrinya selalu menolak. Namun kali ini, ia ikut menemani. Ia bahkan lupa isi pertunjukan itu. Satu hal yang ia ingat, selera humor ayahnya ternyata benar-benar lucu. Ayah dan anak itu akhirnya berhasil menyelesaikan konflik emosional mereka. Setelah sekian lama terpisah, sejak hari itu, pulangnya terasa sedikit lebih hangat.